Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munani Srina, NPM 0018 dari kelas 1D Manajemen. Di sini saya sebagai moderator yang akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7, dalam menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Munani Srina, NPM 0018 sebagai moderator. Yang kedua, Bella Nur Sofi, NPM 0020 sebagai pemateri 1. Yang ketiga, Dwi Okta Haryani, NPM 0019 sebagai pemateri 2. Yang keempat, Afan Lutfi Ananta, NPM 0016 sebagai pemateri 3. Yang terakhir adalah Alvina Yulia Saputri, NPM 0021 sebagai pemateri 4. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai 8 hal. Yang pertama, pengertian amandemen. Yang kedua, alasan amandemen. Yang ketiga, latar belakang perubahan UUD 1945. Yang keempat, dasar hukum perubahan UUD 1945. Yang kelima adalah pengertian mengenai hak asasi manusia. Yang keenam, mengenai pelaksanaan dari hak-hak asasi manusia. Yang ketujuh, sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Dan yang terakhir adalah kelembagaan negara menurut UUD 1945. Baik, langsung saja untuk materi pengertian amandemen dan alasan amandemen akan dijelaskan oleh saudari Bella Nur Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nur Sofi dengan nomor NPM 2081020 dari kelompok 7 kelas 1D Manajemen. Di sini saya sebagai pemateri 1 dan saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu ada pengertian amandemen. Yang pertama yaitu ada pengertian amandemen. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Berdasarkan hukum tata negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Berikutnya pada slide 2 yaitu ada alasan UUD 1945. Yang pertama yaitu ada UUD 1945 bersifat sementara. Yang kedua yaitu ada UUD 1945 yang memiliki kelemahan dan terlalu sederhana. Yang ketiga yaitu ada UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden. Yang keempat yaitu ada UUD 1945 yang tidak menganut checks and balance. Yang kelima yaitu ada pasal-pasal UUD 1945 yang terlalu luas. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu tentang latar belakang perubahan UUD 1945 dan dasar hukum perubahan UUD 1945, akan disampaikan oleh Dwi Okta Haryani. Perkenalkan, nama saya Dwi Okta Haryani, NPM 2081019 dari kelas 1D Manajemen sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perubahan UUD 1945. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR berdampak pada pengarangan makna kedaulatan rakyat, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu fleksibel, sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran kewenangan pada prosedur untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang penilaian terhadap rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Dasar hukum perubahan UUD 1945. 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 2. Putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
Untuk materi yang selanjutnya mengenai pengertian hak asasi manusia dan pelaksanaan dari hak-hak asasi manusia akan dijelaskan oleh Afan Lutfi Ananta. Saya Afan Lutfi Ananta, NPM 208-10016 akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal, langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, apalagi dirampas oleh pihak siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan HAM berdasarkan masa pemerintahan, hak asasi perempuan, Amandemen 2 UUD 1945 di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 dan kelembagaan negara menurut UUD 1945 akan dijelaskan oleh Alvina Julia Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Julia Saputri, NPM 208-10021 dari kelompok 7, ingin melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan sistem pemerintah negara menurut UUD 1945. Secara garis besar, gambaran tentang sistem pemerintahan negara yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemenkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilandaskan menurut UUD 1945. Dalam UUD yang telah diamandemen, MPR tidak mempunyai kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi hanya sebatas melantik. Itu berada di pasal 3 ayat 3 dan pasal 8 ayat 8. Yang kedua, sistem konstitusional. Sistem konstitusional dalam UUD 1945 tercermin dalam ketentuan sebagai berikut. Akan saya sebutkan 3. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD pasal 1 ayat 2. Yang kedua, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD pasal 3 ayat 3. Yang ketiga, presiden atau wakil presiden sebelum memangku jabatan bersumpah atau berjanji memegang tugas UUD pasal 9 ayat 1. Kemudian yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Yang keempat, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD pasal 4 ayat 1. Presiden sendiri adalah kepala negara yang bentuknya adalah republik seperti Indonesia. Selain menjadi kepala negara, presiden juga merupakan kepala pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu presiden. Pasal 17 ayat 1. Menteri Negara ialah pembantu presiden pasal 17 ayat 1. Oleh karena itu, kedudukan menteri sangat tergantung pada presiden. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Presiden selaku kepala negara mempunyai kekuasaan yang sangat luas, meskipun tidak bersifat mutlak. Kekuasaan kepala negara yang tak terbatas itu adalah kontrol DPR atas berbagai kewenangan presiden sangatlah dominan. Yang kedelapan, Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya,
adalah kelembagaan negara menurut UUD 1945. Yang pertama itu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang keenam ada Bank Sosial. Yang ketujuh BPK, Badan Pengawasan Keuangan. Yang kedelapan ada Mahkamah Agung atau MA. Yang ke-9 Komisi Yudisial. Yang ke-10 adalah Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.